Berbahagia dengan tantangan, tapi sebelum menuju video, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Oke, lanjut. Tidak ada kegagalan, yang ada hanyalah masukan. Salah satu faktor pendukung pencapaian sasaran adalah kepekaan. Ini adalah soal bagaimana kita mawas dengan hasil yang kita peroleh dan apa yang sebenarnya kita inginkan. Bisa sama, bisa berbeda. Ini berarti kita juga perlu menyadari bagaimana kita sampai mencapai hasil yang tidak kita inginkan. Dan bagaimana pendekatan lain untuk mencapai apa yang sebenarnya kita inginkan. Tingkat tantangan melambangkan tingkat keinginan kita. Besar keinginan, maka besar pula tantangan. Hadapi tantangan yang lebih hebat, maka hasilnya pun lebih hebat. Apa yang kita sebut sebagai kegagalan diberi label masukan bagian dari kepekaan kita akan cara-cara kita yang belum efektif. Setiap titik yang kita beri label kegagalan adalah masukan bagi kita untuk mengevaluasi cara-cara kita. Apakah kita perlu menyesuaikan identitas diri, keyakinan, kemampuan, pola pikir, tindakan kita, dan lain-lain. Ini adalah titik reflektif dan persinggahan, bukan titik penghentian. Ini hanya sebuah halte atau perhentian sementara, bukan tujuan akhir. Sayangnya, beberapa dari kita akan berhenti di situ dan memutuskannya sebagai akhir dari segala-galanya. Namun, beberapa lagi langsung membuka pikiran lebar-lebar, mengisi dunia internalnya dengan berbagai hal baru dan berbeda yang mendukung, belajar lagi, menyesuaikan diri, dan maju lagi menuju sasaran sebenarnya. Saat melihat perjalanan hidup Anda pun, Anda akan mudah menemukan banyak sekali tantangan yang berhasil Anda lewati. Anda pernah gagal, Anda pernah mendapat musibah, Anda pernah jatuh, Anda pernah membuat kesalahan. Beberapa dari kita malah pernah menyebut situasi mereka sebagai hancur lebur. Namun kenyataannya, sekarang kita masih hidup. Kita masih terus melaju. Anda sudah membuktikan sendiri betapa kuat dan mampunya Anda untuk mengembalikan diri Anda ke jalur yang Anda inginkan. Kita adalah makhluk yang paling fleksibel. Kita semua terdiri dari ratusan juta sel. Dan sel punya satu keistimewaan, fleksibilitas. Kita selalu mampu mencari jalan atau cara untuk menyesuaikan diri dimanapun, dalam situasi apapun, dan kapanpun. Tinggal kita memutuskan mau atau tidak. Ada sebuah ungkapan bijak, yaitu, kalau sesuatu tidak membunuh kita, maka hanya akan membuat kita bertambah kuat. Setiap tantangan yang kita hadapi hanya akan memperluas peta realitas dan memperkaya dunia internal kita. Setiap tantangan yang datang hanya menambahkan sumber daya untuk kita. Kita hanya akan bertambah kuat dan hebat setiap kali melewati sebuah tantangan. Karena itu, jangan heran bahwa orang yang sering mengalami kegagalan dan belajar darinya lebih tangguh dan penuh daya upaya daripada yang tidak pernah mengalaminya. Besar kapal, besar gelombang. Keinginan yang besar mengundang tantangan yang besar. Tantangan yang besar memberikan kesempatan besar. Anda membayar untuk sebuah mobil Avanza, maka Anda akan peroleh sebuah mobil Avanza. Anda membayar untuk sebuah mobil BMW, maka mobil BMW lah yang Anda peroleh. Anda hanya memperoleh yang pantas Anda dapatkan. Ingin yang lebih, bayarlah lebih. Besar kapal, besar gelombang. Semakin besar sebuah kapal, semakin besar pula gelombang yang bisa dihadapi. Sebuah perahu kecil punya batasan gelombang yang bisa ia dihadapi. Kitalah yang mengatur seberapa besar gelombang yang ingin kita hadapi. Apakah kita sebuah perahu kecil yang hanya siap menghadapi gelombang kecil, ataukah sebuah kapal besar yang siap menghadapi gelombang besar? Yang mana? Keinginan yang besar akan mengundang tantangan yang besar pula. Ingin sesuatu yang lebih besar, Anda membutuhkan sumber daya yang lebih banyak dan lebih besar pula. Ini semua tergantung pada seberapa besar keinginan Anda, seberapa jauh Anda ingin melangkah, dan seberapa tinggi Anda ingin mendaki. Anda bukan hanya mampu melakukan hal-hal yang sesuai dengan yang Anda pilih sebagai batasan untuk Anda, tetapi juga hanya akan menghadapi tantangan yang sesuai dengan pilihan Anda itu.
Semakin besar keinginan Anda, semakin besar pula tantangannya. Semakin tinggi Anda naik, jatuhnya pun semakin terasa sakit. Itu berarti apapun masalah, hambatan, musibah, kegagalan yang Anda hadapi, dan berapapun tingkatannya, ditentukan pula oleh keinginan Anda sendiri. Andalah yang menentukan tingkat tantangannya. Tahukah Anda, saat Anda menghadapi sebuah tantangan besar, di baliknya tersembunyi peluang besar pula? Segala sesuatunya berhubungan. Tantangan besar hanya akan datang pada orang-orang yang dianggap oleh sistem alam semesta berhak dan siap untuk menghadapinya. Karena itu, saat Anda menghadapi sebuah tantangan besar, berbahagialah dan nikmatilah. Pekerjaan tersulit dan punya risiko terbesar seringkali menyediakan hadiah terbesar. Anda mau hadiahnya, maka ambil pula tantangannya. Berikut kesulitan, hambatan, risiko kesalahan, kegagalan, atau apapun istilah Anda. Tip praktis untuk menghadapi kegagalan atau kesulitan lainnya yaitu Anda bisa mengarahkan fokus ke arah pembelajarannya. Anda bisa melakukan distorsi ke arah tertentu. Anda bisa mengambil generalisasi yang berbeda. Anda bisa merekayasanya di dunia internal Anda sehingga memberikan perasaan yang berbeda dan lebih bermanfaat. Setiap kejadian tidak memberi makna apa-apa sebelum kita membingkainya dalam kalimat tertentu. Kalau tidak membingkainya sebagai gagal, kita pun tidak menganggapnya demikian. Di titik waktu tertentu, kita akan selalu bisa melihat ke belakang, ke masa lalu kita, entah 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, dari 10 tahun dari sekarang, dan tertawa melihat betapa lugunya kita saat membuat sebuah kesalahan. Kita selalu bisa menertawakan kegagalan kita. Ingat, keputusan yang kita buat hanyalah berdasarkan pilihan terbaik dan sumber daya yang tersedia saat itu. Kata kuncinya adalah saat itu. Kita bisa menertawakannya sekarang karena sumber daya kita sudah bertambah dan pilihan kita sudah lebih luas. Peta realitas sudah lebih luas dan model dunia kita sudah lebih kaya. Tindakan kita saat ini didasarkan pada pilihan dan sumber daya terbaik yang tersedia saat ini. Dalam misalnya jenis depan saja bisa saja sudah ada sumber daya atau pilihan yang lebih baik dari saat kita membuat keputusan untuk bertindak. Tidak ada yang salah saat kita bertindak. Bahkan, itu pilihan yang tepat saat itu. Kita hanya menyebutnya salah, bodoh, ngawur, atau lainnya. Begitu kita menggunakan bingkai waktu yang berbeda. Kita tidak salah memilih pasangan hidup. Kita memilih pasangan hidup berdasarkan pilihan terbaik saat kita memutuskannya. Sekarang, kita bisa melihat pilihan lain yang bahkan mungkin lebih baik. Itu bukan berarti kita telah gagal atau salah memilih. Ini hanya berarti kita sekarang melihat dan merasakannya dengan bingkai yang berbeda. Mungkin 1 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun lebih dewasa dan lebih matang dalam hidup. Ingat, setiap titik waktu menyediakan pilihan dan variabel terbaik di titik itu, dan kita tidak bisa tidak memutuskan karena tetap harus bertindak di suatu titik. Meskipun sudah mempertimbangkan semua variabel, mengumpulkan semua informasi, mencari semua data dan fakta, lalu memutuskan, Anda masih tetap bisa melihatnya sebagai sebuah kesalahan di titik waktu setelahnya. Yang membedakan adalah keputusan dan tindakan Anda setelahnya. Sebab, pilihan berikutnya hanya 2. Komit pada keputusan di titik waktu itu, atau mengubah keputusan Anda. Dan setelah memutuskan, kongruenlah pada keputusan itu. Kalau sekarang Anda, misalnya, menemukan dilema untuk keluar dari hubungan Anda, putuskanlah untuk komit pada keputusan awal atau mengubah keputusan. Kalau Anda memutuskan untuk tetap pada keputusan awal, hentikan komplain dan gerutuan Anda. Ada orang yang merasa salah memilih pasangan hidup, lebih baik mereka memutuskan mengubah keputusan mereka dan memilih pasangan baru. Yang tidak mereka ketahui adalah, di titik waktu lain, mereka akan menemukan lagi pilihan yang lebih baik dari pilihan yang mereka anggap lebih baik sekarang. Karena itu, Anda akan menemukan orang yang gonta-ganti pasangan karena ada pilihan lebih baik di setiap waktu.
Bahkan ada yang bangga dengan prestasi ini. Jika sekarang Anda menghadapi sebuah tantangan, sehubungan dengan keputusan atau tindakan Anda yang tidak efektif kemarin, 1 minggu lalu, 1 bulan lalu, atau kapanpun, sadarilah bahwa itu adalah keputusan Anda berdasarkan pilihan dan sumber daya yang terbaik saat itu. Berhentilah mengutuk diri Anda atau orang lain yang terlibat. Di setiap titik keputusan, peta realitas kita terbatas. Kita berbuat yang terbaik sesuai dengan pilihan dan sumber daya kita saat itu. Maka, maafkan diri Anda dan orang lain. Saat orang lain bersalah pada Anda pun bisa melihatnya sebagai keterbatasan peta realitas mereka saat kejadian itu. Anda membuat sebuah keputusan yang sekarang terbukti merugikan Anda, maka Anda punya pilihan untuk menganggap seluruh hidup Anda hancur atau hanya sebagian dari hidup Anda terganggu. Ukuran yang Anda pilih akan menentukan maknanya bagi Anda kemudian. Saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, godaan terbesar adalah bertanya, "Kenapa ini terjadi? Apa penyebabnya? Atau salah siapa ini?" Pertanyaan-pertanyaan ini mengarahkan kita untuk langsung masuk dan berkubang di dalam masalah. Kita pun kemudian menggali, mencari, membahas, membayangkan, meresapi setiap penyebab dan alasan. Kita memenuhi dunia internal kita dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah. Atau, yang juga klasik, "Kenapa saya?" Atau, "Kenapa ini bisa menimpa saya?" Kalau ada yang mengeluh seperti ini, tanyakan balik, kenapa tidak? Setiap situasi atau kejadian yang tidak kita inginkan adalah sebentuk masukan untuk kepekaan kita pada hasil. Setiap titik waktu dan kejadian memberi kita informasi apa yang efektif, apa yang tidak, apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita ganti, apa yang perlu kita sesuaikan, dan lain-lain. Saat terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita punya pilihan untuk bertanya, apa yang perlu saya ganti sehingga saya bisa berhasil lain kali? Atau, apa yang perlu saya sesuaikan? Atau, apa yang saya perlukan lagi? Atau lainnya. Bingkailah sebagai masukan untuk memikirkan dan melakukan perbaikan, pengembangan, penyesuaian. Kita juga bisa melihat terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan sebagai harga yang harus kita bayar. Mungkin kita telah melakukan sesuatu yang tidak menjaga keseimbangan ekologi. Mungkin kita telah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau menyakiti orang lain. Walaupun kita tidak tahu apa persisnya, dengan cara pandang ini, kita bisa mendapat masukan berharga agar lebih peka terhadap apapun yang kita pikirkan dan lakukan kemudian. Kejadian dan situasi apapun, seberat apapun, saat kita bingkai dalam format masukan, pikiran dan tubuh kita pun memberikan respons yang sangat berbeda daripada saat kita bingkai sebagai kegagalan. Sumber daya hanya akan mengalir saat kita membingkainya sebagai masukan. Kita berpikir dan bertindak sesuai dengan luas peta realitas kita. Tantangan datang berdasarkan luas peta kita dan besarnya keinginan kita. Nikmatilah tantangan yang besar, karena ada janji kebahagiaan dan tujuan yang lebih besar.